وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Baik hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis di kitab Riyadhus Shalihin yang dimana kita telah sampai kepada hadis yang ke-32. Masih berkaitan tentang sabar. Di mana kemarin kita telah menceritakan tentang seorang ibu yang di mana anaknya meninggal dunia. Ya, seorang ibu yang kena musibah dengan anaknya yang meninggal dunia dan dia menangis di kuburannya. Akhirnya Rasulullah SAW menasihatinya untuk bersabar. Tapi dia malah mengatakan ilaika anni, menjauhlah engkau dariku, nyahlah engkau dariku, karena engkau tidak merasakan apa yang aku derita. Ternyata beliau adalah Rasulullah SAW. Intinya bahwa di hadis yang kemarin kita ceritakan adalah tentang bahwa sabar itu dihitung inda sadamatil ula, detik pertama terjadinya musibah. Sehingga dikala kita pertama kali terkena musibah, ya, dan kita bersabar, maka itulah yang diberikan pahala besar. Itu sabar yang mendapatkan pahala yang besar. Bukan dikarenakan di awal kita kena musibah kemudian kita tidak bersabar, kemudian setelah lama kita tak sadar kemudian bersabar, bukan seperti itu. Tetapi sabar yang bernilai adalah sabar dikala indah sadamatil ula, sehingga dikala kita tertimpa musibah, detik pertama kita tertimpa musibah, usahakan kita bisa bersabar. Justru ulama sebaliknya, apabila kita berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, kesabaran kita terkikis, kita akhirnya bersedih, dan kesabaran kita berkurang, itu tidak mempengaruhi kesabaran di detik pertama. Nah, inilah pentingnya kita, ya. Kita pikir namanya sabar itu kan lama-lama akhirnya sabar. Enggak. Pertama sabar dulu. Kalau lama-lama berkurang, bercerai-berai seperti bercerai-berainya hewan ternak, maka itu enggak berpengaruh dengan sabar detik pertama. Jadi as-sabru inda sadamatil ula. Ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menahan kesabaran itu berat, sehingga dikatakan dalam hadis yang lain dikatakan bahwa as-sabru, dia sabar itu panas, pahit, perih. Sehingga Rasulullah SAW menyamakan kesabaran dengan cahaya matahari. Paham enggak? Adapun wassalatu nur. Salat itu adalah cahaya nikmat, tenang. Sehingga kita dikala meminta pertolongan kepada Allah, wasta'inu bis sabri was salat. Ya, minta pertolonganlah kita kepada Allah dengan kesabaran. Sabar kita dalam mencapai apa yang kita inginkan, sabar. Dalam berdoa harus sabar. Dan agar doa kita diijabah, agar cita-cita kita terkabulkan, keinginan kita terkabulkan, banyak berdoa kepada Allah, banyak salat. Seperti itu, ya. Terutama apa? Salat malam. Insyaallah ini salat malam berat, ya. Terutama salat malam dan salat itu ibu-ibu tuh. Oh, salat tolong difasilitasi. Iya, sana. Terus. Biar beliau ini. Sudah masuk? Tapi hadirin seperti itu, ya. Semoga kita memahami hadis yang kemarin yang kita telah pelajari, dan semoga kita bisa mendapatkan kemudahan dari Allah untuk mempraktikkan kesabaran dalam diri kita dan hidup kita sehari-hari. Adapun hadis yang ke-32, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala ma li 'abdil mu'mini 'indi
jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illal jannatu, ya, illal jannatu. Baik. Mali abdil mu'mini. Ini hadisnya hadis apa? Hadis riwayat Abu Hurairah, dan dia masuk kepada hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa? Setelah kita, seperti dibahas sama para ulama bahwa hadis qudsi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan dalam bentuk Al-Qur'an. Jadi hadis qudsi adalah firman Allah Subhanahu wa taala tapi bukan firman hakiki. Berbeda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalamullah hakiki secara lafaz, makna dan hurufnya. Tetapi kalamullah dalam bentuk hadis qudsi adalah dalam bentuk ilham. Artinya Allah memberikan makna kepada Rasulullah SAW tentang sebuah ungkapan hadis, sebuah kalam, tetapi Rasulullah SAW yang mengungkapkan. Paham hadirin? Itu salah satu pendapat para ulama, dan ini adalah yang kuat. Buktinya adalah kalau seandainya hadis qudsi adalah kalamullah hakiki secara lafaz dan makna dan huruf, maka niscaya hadis qudsi lebih tinggi daripada Al-Qur'an derajatnya. Paham? Kenapa? Karena Al-Quran datang kepada Nabi melalui wasilah Jibril. Tetapi hadis qudsi adalah langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sanadnya langsung kepada Allah, lebih kuat kan? Sehingga hadis juga adalah kalau sanadnya lebih dekat kepada Nabi, maka kedudukannya hadis itu adalah disebut silsilah dhahabiyah, sanad emas. Ada sanad yang emas, itu Bukhari meriwayatkan dengan beberapa sanad, sedikit saja sanadnya. Di antaranya adalah Syafi'i, Malik, kemudian Nafi dan Abdul Numan. Silsilah dhahabiyah. Sedikit aja ada sanad seperti itu. Yaitu dibahas dalam ilmu hadis ya. Maksud saya ada namanya silsilah dhahabiyah, ada namanya sanad emas. Karena saking sedikitnya itu sanad kepada Rasulullah SAW. Maka kedudukannya kata para ulama, kalau seandainya hadis qudsi itu adalah kalamullah hakiki, maka niscaya hadis qudsi lebih utama daripada Al-Qur'an. Satu. Tapi faktanya Al-Qur'an lebih utama daripada hadis qudsi. Paham ya? Yang kedua, kalau seandainya hadis qudsi adalah kalamullah hakiki, maka niscaya dia mendapatkan pahala setiap huruf yang kita baca, sedangkan hadis qudsi tidak. Kita membaca hadis qudsi tidak mendapatkan pahala per huruf. Kita hanya mendapatkan pahala ilmu, belajar ilmu. Paham tak? Tetapi membaca Al-Quran, walaupun kita tidak paham, kita mendapatkan pahala per huruf 10 kebaikan. Kalau kita susah payah membacanya, tetap mendapat 2 kebaikan. Jadi tidak mungkin orang baca Al-Quran gak dapat pahala, gak mungkin. Kecuali dia membaca Al-Quran dengan riya, pasti gak dapat pahala. Paham ya? Tetapi membaca Al-Quran diiringi dengan keikhlasan, walaupun salah-salah, tetap dia mendapatkan 2 pahala. Itu Al-Quran, jadi luar biasa. Al-Quran tidak boleh dipegang kecuali dalam keadaan berwudu, mushaf. Bukan Al-Quran. Jadi Al-Quran yang tidak boleh dipegang dalam keadaan tidak berwudu adalah itu mushaf. Selain mushaf, contoh yang ada di dalam aplikasi boleh. Paham hadirin? Jadi tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran, seakan-akan itu masuk ke dalam apa yang ada dalam hati. Ulama mengatakan apa yang ada dalam aplikasi tidak bisa disamakan dengan Al-Quran mushaf. Paham itu ya? Kemudian Al-Quran tidak boleh dibaca dalam keadaan junub. Sedangkan hadis qudsi boleh dibaca dalam keadaan junub. Haram hukumnya kita dalam keadaan junub membaca Al-Quran. Itu udah ijma ulama. Sehingga para sahabat sama, sehingga ada sebuah kisah lucu disebutkan dalam Majmu' Syarah Muhadzab juz 2 dalam bab mandi besar, junub ya. Itu kisah Abdullah bin Rawahah, salah seorang penyair Rasulullah SAW, walaupun dikatakan oleh Imam Nawawi bahwa hadis itu adalah dhaif. Kisahnya kisah lemah, tapi bolehlah kita ceritakan untuk pelajaran, karena secara hukum tidak secara matan tidak salah. Paham tak? Tapi secara sanad adalah dhaif. Yaitu bahwa suatu hari Abdullah bin Rawah kedapatan menggauli budaknya. Menggauli budak boleh digauli. Antum nggak boleh poligami, tapi antum boleh belanja budak ke pasar. Paham ya?
Kalau sekarang kita misal banyak budak nih, tawanan perang dari Ukraina dijual gini bisa boleh kita belanja pada oke belanja. Tapi ceritanya, alhamdulillah nggak ada. Jangan anggap enaknya doang. Kalau kita diserang, bisa jadi anak istri kita jadikan tawanan perang terus dijual jadikan budak. Paham nggak? Alhamdulillah sekarang perbudakan sudah tidak ada gitu, mikirnya ke sana, bukan mikirnya enak saja. Paham diri? Jadi alhamdulillah sudah tidak ada. Ceritanya seperti itu. Akhirnya Abdullah bin Rawaha kedapatan. Maka istrinya marah. Dia istrinya cemburu, muntah-muntah, ya. Akhirnya dia cari pisau. Tahunya udah selesai, kan? Akhirnya dia marah-marah, akhirnya dia mengatakan, kata Abdullah bin Rawaha, aku enggak melakukan itu. Kata istrinya, enggak kamu melakukan. Akhirnya ingkar-ingkaran mereka berdua. Kata istrinya, kalau begitu baca Quran. Ayo, berani gak kamu baca Quran? Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh baca Quran orang junub. Udah masyhur di kalangan para sahabat. Orang pintar nih Abdullah bin Rawaha, istrinya gak tahu apa-apa. Makanya kata teman, punya istri gak tahu apa-apa mudah dibohongin. Jadi kata Abdullah bin Rawaha ini dia menyenandungkan sebuah syair. Syairnya beda-beda ya. Di antaranya adalah syahidtu bi anna wa'dallahi haqqu wa anna an-nara maswal kafirina. Wa annal arsya fawqal ma'i haqqun wa fawqal arsy rabbul alamin wa tahmiluhul malaikatu khulladun malaikatul ilahi musawwamina. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya janji Allah itu benar dan sesungguhnya neraka itu adalah tempat kembalinya orang-orang kafir. Dan sesungguhnya arsy adalah di atas air dan di atas arsy adalah Allah Tuhan semesta alam. Sesungguhnya arsy adalah di atas air dan di atas air adalah dan di atas arsy adalah Tuhan semesta alam. Paham hadirin? Dan selanjutnya akhirnya kata istrinya, "Oh ya udah. Aku mendustai pandanganku dan kamu aku sekarang mendustai apa yang aku lihat. Aku percaya kamu enggak melakukannya." Seperti itu hadirin. Jadi ya diskusi boleh dibaca dalam keadaan junub ataupun di luar junub. Tetapi Al-Qur'an tidak boleh dibaca kecuali dalam keadaan suci. Dari hadas besar. Dari hadas besar. Kalau hadas asghar bisa enggak? Boleh dibaca. Tapi jangan dipegang. Tapi dalam keadaan junub tidak boleh membaca Al-Qur'an, haram. Kemudian hadis qudsi boleh diingkari. Al-Qur'an tidak boleh. Mengingkari satu huruf pun kafir. Tetapi hadis qudsi kalau memang sanadnya dhaif, lemah, boleh kita ingkari. Tapi kalau mengingkari secara eksistensinya kafir baru. Paham ya? Tidak ada diskusi itu. Percaya aku dengan diskusi, kata orang bisa kufur. Tapi mengingkari secara bagian-bagiannya, hadis qudsi riwayat A misalkan, oh ini hadis palsu ini. Banyak kan hadis palsu diskusi, ya. Oh ini hadis lemah ini, enggak kufur itu. Tapi kalau akidah Al-Qur'an, qul huwallahu ahad, qafnya di qul huwallahu ahad bukan Al-Qur'an, kafir langsung. Paham dong? Paham dari alif lam mim. Alif lam mim bukan Al-Qur'an bisa langsung kafir. Karena mengingkari satu Al-Qur'an sama dengan mengingkari seluruh Al-Qur'an. Atakfuruna bi ba'dil kitabi? Ya, apakah kalian beriman kepada sebagian Al-Qur'an, sebagian kitab, atau kafir kepada sebagian kitab atau Al-Qur'an, seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Jadi seperti itu hadirin, itu hadis qudsi ya. Jadi hadis qudsi adalah seperti yang dikatakan oleh ulama adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala, adapun lafaznya adalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Qur'an adalah kalamullah hakiki. Lafaz dan makna adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian dibawa oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham hadirin? Baik. Mali abdil mu'min tidaklah ya bagi seorang mukmin ing dijazaon di sampingku balasannya ya. Idza qabattu safiyahu dikala aku mengambil safiyahu artinya sesuatu yang dia cintai ya, safiyah itu sesuatu yang dia cintai, sesuatu yang berharga darinya. Min ahli dunia, dari ahli dunia, baik itu anaknya, baik itu istrinya, baik itu temannya, baik itu mobilnya, baik itu rumahnya, hartanya dan yang lainnya, itu sofia. Jadi sofia itu adanya sesuatu yang dimana hati kita terpaut dengannya. Anak kita terpaut kan
Istri kita terpaut, adik, bapak, ibu dan semuanya. Mobil, mana ada orang nggak senang dengan mobil? Dia terpaut. Ya, orang kaya nggak senang Ustaz. Iya, kalau dengan karimun nggak senang. Tapi kalau mobilnya mahal lagi dia senang seperti itu. Paham hadirin? Jadi mestinya umum. Jadi sesuatu yang dia anggap sofi, itu sesuatu yang hatinya terpaut dengan dia. Sumah tasabahu, kemudian dikala dia tertimpa musibah, artinya ihtisab. Ihtisab apa? Ridho. Hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala semata, mengharap pahala. Ihtisab artinya sabar, ridho, ikhlas. Seperti yang kita kemarin sebutkan. Ya, bahwa orang yang terkena musibah itu ada berapa kelompok? Ada tiga. Apa yang pertama? Sabar. Kemudian ridho. Yang ketiga? Yang ketiga apa? Syukur. Ihtisab. Dia sabar. Kemudian dia mengharap ridho Allah, mengharap pahala dari Allah, ihtisab. Kemudian dia bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang dia derita. Balasannya tidak ada yang lain kata Allah kecuali surga. Ini luar biasa ini hadirin ya. Ini menunjukkan bahwa hadirin Allah Subhanahu wa taala ya bagian dari rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita, bahwa kerajaannya adalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Perkaranya adalah perkara Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada di alam semesta adalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala dan milik Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai seorang muslim, dikala kita tertimpa musibah, maka hendaklah kita ihtisab. Mau gimana lagi? Lawang yang ngambil adalah pemiliknya, yang ngatur adalah pengaturnya, seperti itu. Kita mau berontak muka kayak gimana juga nggak ada faedahnya. Yang ada adalah dapat dosa. Itulah yang kemarin taslim, adab doa, ya, ridho, apalagi bacaan penuh. Ayo dong, ridho, ayo. Terus isti'anah, ridho dan taslim, isti'anah dan tawakal kepada Allah, husnuzon, ikhlas, tidak mengharap kematian dan tidak mengeluh. Paham ya? Paham? Ada 6. Apa ada sabar, ridho dan berserah diri kepada Allah, ridho terhadap musibah dan kita pasrahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah bagian dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita minta tolong kepada Allah agar kita diberikan kesabaran, diberikan kemudahan dalam menghadapi musibah dan bergantung kepada Allah atas apa yang terjadi pada diri kita. Kemudian ikhlas, sabar itu juga harus ikhlas, mengharap ridha Allah. Yang kelima apa? Jangan mengharap kematian. Saya udah nggak bisa kuat menanggung beban ini. Ya udah, saya lebih baik mati aja ya Allah. Bunuhlah saya ya Allah, matikanlah saya ya Allah. Nggak boleh. Karena itu berarti tidak taslim, tidak ridho. Berarti dia masuk dalam apa namanya tasahud. Ya, apa tasahud namanya hadirin? Meratapi musibah. Harusnya apa? Kalaupun dia tidak ada pilihan kecuali mati, maka dia mengatakan, ya Allah, matikanlah hamba jikalau kematian itu adalah baik bagiku. Ya Allah, hidupkanlah hamba jika kehidupan itu adalah baik bagi. Seperti itu. Ada dua pilihan. Artinya sama-sama kita semua pasrahin sama Allah. Kemudian tidak boleh kita meratapi. Itulah namanya adab bersabar. Om Dodo ya. Seperti itu hadirin. Baik, yang selanjutnya adalah faedah dari hadis ini. Allah Subhanahu wa taala itu adalah fa'alul lima yurid, ya, melakukan apa yang dia kehendaki. Fa'al. Sehingga kita tidak bisa menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak kita di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berharap dan berikhtiar. Adapun hasil adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata orang-orang, ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nggak bisa. Itu nggak boleh kayak gitu. Itu masuk ke bab qadariyah nanti kita. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sehingga ulama mengatakan pada bab ini, kalau dia meyakini bahwa usaha pasti berhasil, qadariyah. Tapi ahlussunnah wal jamaah, usaha insya Allah akan
lihatkan hasilnya. Usaha itu bukan artian mutlak akan menghasilkan sesuatu, tetapi adalah sebagai wasilah ya untuk kita mendapatkan sesuatu yang di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berusaha itu artinya apa? Berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam hal ini usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itu diperinci sama ulama. Kalau kita mengatakan adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau Allah menghendaki maka terjadi seperti itu, kalau enggak ya tidak. Tapi kita sebagai muslim adalah sebenarnya mengatakan insyaallah dengan usaha itu Allah akan berikan kepada kita hasil yang kita inginkan di dunia ataupun di akhirat. Jadi secara umum memang betul. Kalau kita mengatakan usaha tidak mengkhianati hasil, ya, tapi sandarannya ke sana, ke Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, artinya usaha yang ikhlas. Memang enggak akan mengkhianati hasil. Kalaupun tidak berhasil di dunia, kalau dia melakukannya dengan ikhlas, maka Allah akan balas di akhirat. Kita usaha cari nafkah untuk menafkahi istri dan keluarga, tapi nafkahnya kurang terus. Paham hadirin? Kita sudah berusaha dengan susah payah. Apakah usaha kita tidak akan kita temui di akhirat? Paham? Kita akan ketemu di akhirat. Tapi ingat, dengan keikhlasan. Usaha yang ikhlas, ingat, kalau bagusnya gini, usaha yang ikhlas tidak akan mengkhianati hasil. Hasil di dunia tidak terjadi, pasti di akhirat bakal terjadi seperti itu. Paham enggak? Karena kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan hancur, binasa, fana kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama adalah salah satu dari takwil ini, illa ma urida biha wajhullahi. Kecuali sesuatu usaha, amalan yang diharapkan di dalamnya hanya wajah Allah semata. Paham? Baru benar ini. Tapi kalau pola pikirnya adalah pola pikir liberal, kapitalisme, bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, berarti bakal hasil di dunia, itu salah. Kita seorang muslim adalah katakan usaha yang ikhlas tidak akan mengkhianati hasil. Maksudnya apa? Bahkan Allah akan balas hasil itu di akhirat ataupun di dunia. Ibadah yang ikhlas bakal Allah kasih pahala. Seperti itu hadirin ya. Jadi jangan sampai kita berpikir seperti pikiran orang Mu'tazilah, Qadariyah atau orang-orang kapitalisme seperti itu ya. Jadi intinya bahwa usaha yang ikhlas pasti hasilnya akan Allah berikan. Tapi jangan bersandar pada hasil. Siapa yang berikan hasil? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jargon ini ada baiknya, ada buruknya. Jadi bagusnya ditinggalkan ya. Jargon ini kan sering didengerin. Bagusnya tinggalkan saja, bis. Karena mengandung baik, mengandung buruk seperti itu. Sama seperti Allah ada tanpa tempat. Kata tempat bagi Allah itu baik dan buruk, bisa baik, bisa buruk. Kalau disetir sama orang yang mengingkari sifat Allah, mereka mengedepankan jargon tempat bagi Allah, itu mereka mengingkari sifat Allah. Paham tak? Adapun tempat bagi orang musyabbihat, Allah bertempat seperti tempatnya makhluk. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah atas paham salaf tidak mengatakan bagi Allah tempat atau tidak bagi Allah tidak bertempat. Itu tidak termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah. Paham tak? Makanya kata tempat ulama lebih baik meninggalkannya. Karena mengandung makna positif dan makna negatif. Nah, seperti itu hadirin ya. Jadi yang syubhat ini kita tinggalkan. Terus kita sebutkan bahwa ibadah yang ikhlas pasti memberikan hasil. Nah, wis mantap kan gitu kan? Maksudnya apa? Ibadah yang ikhlas pasti hasilnya kita dapatkan. Pasti namanya ibadah yang ikhlas, ya. Tapi hadirin rahimakumullah, yang selanjutnya masih kan kita sampai jam 1:15 ya. Baik. Yang selanjutnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'uni, bahwa sesungguhnya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un, ya, tentang ta'un.
Terus fa'akhbarha, maka Rasulullah SAW mengabari Aisyah radhiyallahu anha, memberitahu Aisyah radhiyallahu anha annahu kana adzaban yab'athuhu Allah taala ala man yasha, bahwa sesungguhnya taun itu adalah azab dari Allah yang Allah utus kepada siapapun yang Dia kehendaki. Faja'alahu Allah taala rahmatan lil mu'minin, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya taun itu sebagai rahmat bagi kaum muslim. Bagi selain kaum muslimin azab, bagi kaum muslimin rahmat. Nah, kenapa jadi rahmat bagi yang lain, azab jadi kaum muslimin jadi rahmat? Kenapa bisa seperti itu? Nanti akan dibahas. Ya. Faja'alahu Allah taala rahmatan lil mu'minin, maka Allah jadikannya taun itu sebagai rahmat bagi kaum muslimin, kaum mukminin. Falaysa min 'abdin yaqau fi at-ta'uni wa yamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma katabahu Allah wa illa ma katabahu Allah lahu illa kana lahu mithlu ajri syahidi. Maka tidaklah seorang hamba yang dia berada di yaqau fi ta'un, dan dia terkena taun, ya. Tidaklah seorang hamba yang terkena taun atau tertimpa wabah taun, wa yamkusu fi baladihi, dan dia berada tetap di kotanya, di desanya, di kampungnya, di negaranya, sabiran, dengan penuh kesabaran, muhtasiban, dengan penuh mengharap ridha Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu bahwa sesungguhnya taun itu atau musibah itu atau taun itu la yusibu, tidaklah dia menimpa seseorang kecuali atas apa yang telah Allah takdirkan bagi orang itu, illa kana lahu, kecuali keadaan dia mislu adil syahidi, seperti orang yang mati syahid. Belum kena taun sudah mendapatkan pahala orang mati syahid. Paham hadirin? Jadi maksudnya adalah kita apabila terkena taun itu adalah ada taun yang muayyan, ada terbagi dua. Taun itu wabah. Ada taun muayyan, ada taun umum. Apa itu taun muayyan? Itu sebuah penyakit tertentu yang disebut dengan penyakit pes. Penyakit pes yang muncul bengkak-bengkak kayak sisul di selangkangan di sini gitu kan, maaf ya. Jadi di baju ini muncul dia darah atau di sini kayak sisul dan sakit. Ngeluarin darah. Penyakit pes. Antum cari aja taun sama dengan pes. Paham tak? Itu namanya taun. Sehingga para sahabat pada saat perang Yarmuk pada tahun ke-20 Hijriah, 20 Hijriah benar ya. Kan tahun ke-10 Hijriah 11, kemudian 13. Ya, tahun 20 Hijriah terkena penyakit taun di Syam, itu namanya taun Amwas. Itu berasal dari sebuah kampung namanya Amwas, menyebar. Akhirnya 20.000 sahabat meninggal dunia syahid. Di antaranya adalah Mu'adz bin Jabal, di antaranya adalah Abu Ubaidah bin Amir bin Jarrah, di antaranya adalah Suhail bin Amr radhiyallahu anhu, meninggal semua. Paham hadirin? Tewas sama taun itu, taun yang keluar bintik-bintik, bisul-bisul. Ya, namanya penyakit pes. Ada taun itu namanya taun muayyan, ada taun umum. Apa taun umum? Itu sebuah wabah yang menyebar ke seluruh dunia dan dia memburu nyawa. Ya, corona. Itu adalah taun. Corona adalah masuk dalam taun. Itulah kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ada taun muayyan, ada taun umum. Taun muayyan artinya apa? Taun yang tadi, pes. Taun umum adalah apa saja wabahnya yang menyebar ke seluruh dunia dengan cepat dan dia memanennya nyawa. Corona. Salah satunya adalah corona. Maka kata hadis ini, tidaklah kita tertimpa musibah corona atau musibah taun, falaysa min 'abdin yaqau fil taun. Tidaklah seseorang tertimpa penyakit taun. Yang covid taun artinya adalah dia berada di suatu tempat yang tempat itu terkena penyakit wabah menyebar. Kita sekarang di Indonesia terkena penyakit wabah menyebar, corona. Dunia ini sekarang. Kemudian kita sabar di sini. Sabar, tidak marah-marah. Kemudian kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Maka belum mati pun juga kita sudah dapat pahala syahid. Atau kalau kita terkena dan enggak mati juga sudah terkena pahala syahid bawan, ya. Atau kalau kita mati syahid juga. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syuhadai ummati khamsun. Ya. Orang yang orang yang mati syahid bagi umatku ada 5.
Atau dalam hadis lain, dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ma tu'adduna syuhada fikum. Apa yang dimaksud orang yang mati syahid menurut kalian? Kata para sahabat, ya, man mata fi sabilillah. Orang yang tewas di jalan Allah dalam berjihad. Kata Rasulullah, idzan, ya, inna syuhada ummati idzan qala qalil. Kalau begitu, orang yang mati syahid dalam umatku sedikit. Paham enggak? Harus perang aja kan? Kalau cuma orang yang mati syahid itu dikenakan dia mengangkat senjata, perang dengan jihad yang syar'i, maka berarti yang mati syahid dalam umat Rasulullah SAW sangat sedikit. Maka kata Rasulullah SAW, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Barang siapa yang mati di jalan Allah maka syahid. Wa man mata fi wa man mata fit ta'uni wa man mata fi sabilillah fa huwa syahid. Dan barang siapa yang mati di jalan Allah maka dia syahid. Wa man mata fit ta'uni fa huwa syahid. Dan barang siapa yang mati di jalan Allah dikenakan penyakit taun umum atau khusus maka dia syahid. Wa man mata fil batni fa huwa syahid. Dan barang siapa kena sakit perut mati kolera syahid. Wa man mata fil ghariki syahid. Dan barang siapa yang mati dikenakan tenggelam syahid. Dalam hadis lain, wa man mata duna malihi syahid. Barang siapa yang mati dikarenakan membela hartanya, mau dirampok, mau dibegal, mati syahid. Dalam hadis lain, wa man mata barang siapa yang mati dikenakan tertabrak, tertanduk, tertimpa syahid. Orang tabrakan syahid. Tabrakan itu syahid insyaallah. Asal jangan dengerin musik ininya, ya, jegar, jabrakan, nggak jadi syahidnya, karena mati dalam keadaan masih. Maka kalau bawa mobil jangan dengerin musik, paham ya? Jangan melakukan hal yang diharamkan dalam mobil. Dengerin murotal, dengerin kajian, karena kita ada dalam sebuah jalan menuju kesyahidan. Kita nggak tahu, mungkin kita pelan tapi di belakang ada orang kebut-kebutan. Paham? Dan itu harus pikir ke sana kita. Jangan seenaknya aja naik mobil. Mobil sampai kayak musik, kayak orkes saja. Ada lewat dundang gendung ini orang, masya Allah. Jadi hati-hati hadirin ya, karena kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia. Ya, karena kalau tabrakan kita itu namanya hadem, masuk ke hademu, yaitu tertimpa. Ya, maka dia syahid dan macam-macamnya. Itulah syahid. Jadi alhamdulillah banyak syahid. Dan dalam ini ulama menyebutkan bahwa syahid itu terbagi dua. Ada syahid ukhrawi, ada syahid duniawi. Yang syahid duniawi itu yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah, yang tidak perlu disolatkan, yang tidak perlu tidak perlu dimandikan dan dikafani. Wajibnya adalah disolatkan. Adapun yang syahid ukhrawi, ya, yaitu kebalikannya. Enggak kan? Yang ukhrawi adalah yaitu yang tadi, yang kebakar, tenggelam, dia wajib dimandikan, wajib disolatkan, wajib dikafani. Paham hadirin? Seperti itu ya. Tapi sampai di sini intinya di sini adalah Rasulullah SAW mengajarkan kita intinya harus sabar. Harus sabar dikala kita tertimpa taun, penyakit wabah menyebar. Dalam hadis yang pertama adalah yang kita baca tadi adalah sama. Dikala kita kehilangan sesuatu, kehilangan hal yang kita sayangi, apapun ya relatif kan. Mungkin seseorang kehilangan sendal teplek, sedih, musibah. Harusnya apa? Sabar. Mengharap ridha Allah. Allah, sendal teplek ini kamu ini. Ya kan sendal teplek kan relatif orang. Paham enggak? Allah mobil itu ini. Ngapain sedih-sedih? Ya kan kamu mobilnya banyak, bagus-bagus. Saya mobil satu seneng banget. Motor, nggak bisa, relatif. Intinya Sofia itu adanya sesuatu yang di hatinya terpaut kepada benda dunia itu. Terus Sofia. Paham hadirin? Apapun. Sehingga ulama para salaf kita dalam pelajaran yang dulu kita telah membahas bahwa sahabat sendal putus pun bersabar dan ihtisab dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma khlufni khairam minha. Paham hadirin? Seperti itu kita apapun yang kita anggap musibah bagi diri kita, maka hendaklah kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi musibah enggak punya ilmu. Musibah enggak mau datang ke majelis ilmu itu musibah. Enggak mau berjamaah ke masjid itu musibah lebih besar lagi. Musibah syirik.
musibah bid'ah, musibah maksiat. Tapi hadirin ya, saya rasa banyak sekali ini faedahnya sebenarnya dalam hadis ini. Tapi insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Intinya dalam dua hadis ini adalah mengajarkan kepada kita, dikala kita tertimpa musibah, ya, hendaklah kita bersabar. Hendaklah kita bersabar. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis lain bahwa dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza talaitu 'abdi bihabibataihi." Jika aku menguji hambaku dengan dua yang dia cintai, itu dengan dua matanya jadi buta misal, kemudian dia bersabar, maka tidak ada balasan lagi kecuali surga. Ya, sehingga Rasulullah SAW dalam hadis lain, "La maudi'u sauti ahadakum fil jannati khairu minad dunya wa fiha." Sungguh, ya, tempat cambuk salah seorang di antara kalian atau langkah salah seorang di antara kalian di surga lebih baik daripada dunia dan seisi. Langkah kaki kita di surga, tempat berpijak kita di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Paham hadirin? Enggak ada apa-apanya dunia itu dibanding surga. Ya, maka dikala kita tertimpa musibah harusnya dua syarat, sabar dan ihtisab. Ya, kemudian yang paling bagus adalah syukur. Sesuai dengan golongan orang yang terkena musibah sabar, ridho, syukur. Sudah pasti masuk surga. Tapi sampai di sini saja hadirin rahimakumullah. Ada 4 menit lagi. Ada yang bertanya silakan. Silakan, Bang. Terkait yang kajian Fathul Majid, Ustaz, ya, hadis yang Allah 3 cidukan itu hadisnya kuat, Ustaz, ya? Kuat loh. Oh, ditanya perhatian. Itu hadis yang dipakai oleh para ulama dalam membantah orang-orang Jahmiyah. Ya, disebutkan oleh Abu Sa'id Ad-Darimi dan kita ulama. Allahu Akbar. Siapa itu yang jatuh? Bukan nabrak, kagok dia takut. Ya Allah. Kaget ada mobil keluar nih. Dia rem ngedadak. Tapi nggak apa-apa kan ya? Baik. Jadi hadis itu Pak Panuk itu hadis yang sangat kuat sekali. Ya, hadis sahih ya. Itu hadis sahih, bukan hadis lemah itu. Itu hadis sahih. Sebentar, Anda lihat ya. Jadi ada 70.000 orang yang masuk surga dari umat Nabi Muhammad tanpa hisab dan tanpa azab. Setiap 1.000 orang atau kan 70.000 dibagi 70, jadi 70 golongan. Di setiap 1.000 orang jadi per golongan itu membawa 70.000 lagi. Berarti cara hitungnya gimana itu? 70.000 kali 70 kan? Ya, 70.000 ya. Kali 70. 70. Hah? 70.000 kali 70. Oh, kali 70.000 lagi. Oh, gitu ya caranya ya. Enggak kuat tuh. Kali 70. Kali 70.000 lagi gitu. Enggak kuat. Ya tambah banyak banget. Lah katanya 70.000 pangkat 70.000 kalau 70.000 pangkat 70.000 berapa? 7 miliar. Waduh. Tuh kan 5 miliar, Pak. Jadi gini caranya nih. 70.000 bagusnya gini, 70.000 kali 70 ya. Malah salah lagi. 70.000 kali 70 4 juta kan? Enggak ya? Kali 70. Ini ceritanya kita lagi semoga aja untuk 4.900.000 tambah 70, pokoknya gitu. Paham ya? Tambah 70. Kan 70 yang ini udah ada. Ada 70 golongan yang bawa 70.000. Jadi setiap golongan bawa 70.000. Jadi 70.000 kali 70 dong yang ini. Berarti tambah 70.000. Ya cuma 5 juta kurang. Ya sedikit lah. Maka kata Rasulullah SAW, "Idzan faqalil." Ya Rasulullah sedikit kalau gitu. Nah,
maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan 7 caukan, 3 caukan. Caukan Allah. Ya kita kalau ngasih beras ke teman, ya ini tambahannya nih cauk, 1 cauk, 2 cauk, 3 cauk. Banyak enggak? Berarti lebih banyak dari 70.000. Paham Anu? Berarti tak terhingga. Makanya fakabbara Umaru, maka Umar pun bertakbir. Hadis ini ya, yang pertama adalah hadis riwayat Nabi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu secara marfu. Dan hadisnya sahih dan hadisnya adalah hasan, riwayat Ahmad. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam nomor 2437 dan Ibnu Majah 4286 dan Tabrani juz 8 110 dan selainnya Zahabi dan Syiar Alam An-Nubala dan isnad yang kuat dan disahihkan oleh dalam sahih Sunan Ibnu Majah dan Al-Wadi dan Imam Albani dan yang lainnya. Yang kedua adalah banyak jalan nih hadis riwayat Abdullah As-Sulami radhiyallahu anhu kalau Rasulullah SAW seperti kemarin dikatakan ya diriwayatkan oleh Utsman bin Sa'id Ad-Darimi dalam kitabnya Arad al-Jahmiyah, saya punya di rumah kitabnya dan ini saya baca, atau Arad al-Bashir al-Marisi halaman 37 dan Ibnu Hibban dalam sahihnya nomor 7247 dan Al-Fasawi dalam kitab Ma'rifah wa Tarikh nomor halaman 341 juz 2 dan yang lain. Ini hadis kuat. Ini hadisku kuat. Rata-rata ulama mengutip hadis ini untuk menentukan bagaimana sifat yad. Rad ala Jahmiyah, penolakan terhadap orang-orang Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Paham ya? Banyak jalan ini. Jadi dalam hadis lain tapi lemah hadisnya, lemah, dhaif, ya syaratnya lemah bahwa setiap satu orang dari 70.000 orang membawa 70.000. Jadi 70.000 pangkat 70.000 sama dengan 5 miliar kurang. Ini sedikit. Lebih baik pilih hadis yang sahih 70.000 per 1.000 membawa 70.000 orang, kemudian wa yashfa'u likulli alfin sab'ina alfan summa yahsi rabbi salatah hasayatin bikafaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 caukan kedua tangan dengan kedua telapak tangannya. Paham hadirin? Seperti itu. Syaratnya tidak ada kesyirikan sama sekali. Syaratnya kita jangan melakukan kesyirikan. Paham ya? Intinya gimana sekarang kita itu pasti hal yang pasti. Itu hal yang pasti akan terjadi. Umat Nabi Muhammad banyak yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sekarang apa yang terjadi dengan kita? Bagaimana kita tidak melakukan kesyirikan? Sekecil apapun. Usahakan jangan riya, usahakan jangan sumah, usahakan jangan percaya hari sial, dengan percaya jimat, dengan percaya asian, dengan percaya perdukunan dan apapun kesyirikan bentuknya, kita usahakan tinggalkan. Itu aja bis. Baik ya. Sampai di sini subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.